Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Naila sama Mia, sekarang Ibu bakal membahas soal KSN yang tahun 2020. Tapi yang Ibu bahas itu cuma yang esainya aja. Jadi Ibu harap untuk yang PG-nya kalian kerjain mandiri ya. Waktu itu kan udah dibahas sampai nomor berapa ya, Ibu lupa. Kayak 20-an gitu kali ya. Nah, kalian lanjutin lagi. Kalau misalnya nanti ada yang kurang dipahami, boleh tanya ke Ibu. Terus kan Ibu udah nge-share kunci jawabannya ya. Nah, jadi kalian bisa cek di situ apakah jawaban kalian benar atau enggak. Nanti Ibu bakal ngirimin link pembahasan buat yang pilihan ganda deh. Ibu nemu di internet ada pembahasan secara detailnya gitu kan. Kalau yang Ibu kasih itu cuman yang benar apa, cuman A, B, C, D, E-nya doang gitu kan ya. Oke, sekarang kita mulai pembahasan yang esai ya. Nah, di sini soal nomor satu itu tentang reaksi kalium karbonat dan kalsium nitrat. Oke, hati-hati di sini ya, antara kalium sama kalsium itu beda. Oh ya, sebelumnya sorry nih agak berisik soalnya motor-motor pada lewat. Oke, kalium sama kalsium itu beda ya. Kalium itu simbolnya unsurnya K, sedangkan kalsium itu Ca. Nah, jangan sampai ketuker. Gitu. Kadang-kadang siswa sering salah nih, antara kalium sama kalsium. Gitu. Karena kan hampir sama ya. Oke, soalnya di sini seorang siswa melakukan eksperimen 262,2 gram kalium karbonat dilarutkan dalam air sampai volume 50 ml. Oke, berarti siswa tersebut bikin satu larutan ya. Larutannya itu adalah kalium karbonat. Nah, kemudian di wadah yang lain, di gelas kimia lain gitu ya, siswa tersebut melarutkan 442,8 gram kalsium nitrat dalam air sampai volume 500 ml. Jadi, dia buat larutan kedua tuh, yaitu larutan kalsium nitrat. Nah, kemudian katanya kedua larutan tersebut dicampurkan gitu ya. Artinya ya udah dicampurin aja di wadah yang sama. Dan ternyata setelah dicampurin terbentuk padatan yang berwarna putih. Nah, kemudian endapannya itu katanya dipisahkan dari larutannya. Jadi dipisahin gitu ya, disaring. Endapan sama filtratnya itu dipisah. Oh ya, filtrat itu bentuknya larutan ya. Jadi setelah disaring itu ada yang namanya endapan dan ada yang namanya filtrat. Nah, kalau endapan kan kalian tahu ya bentuknya padatan. Sedangkan kalau filtrat itu larutan gitu, cairan bentuknya ya. Oke, setelah dipisahkan endapannya terus dicuci, dikeringkan, kemudian ditimbang. Nah, soal yang A, di sini kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi setara untuk pencampuran kedua larutan tersebut. Nah, di sini persamaan reaksinya harus setara ya. Yang dimaksud dengan setara artinya jumlah atom yang ada di sebelah kiri harus sama dengan di sebelah kanan. Artinya reaktan sama produk tuh atom-atomnya jumlahnya harus sama gitu. Sekarang kita kerjain dulu yang A ya. Nah, untuk mengerjakan yang A, kalian harus tahu dulu nih rumus senyawa dari kalium karbonat itu apa dan kalsium nitrat itu apa. Gitu. Nah, di sini Ibu udah tulis ya biar lebih gampang gitu. Oke, yang A. Tadi kan katanya ada kalium karbonat. Nih, yang pertama itu ada kalium karbonat ya. Nah, rumus kimia atau rumus senyawa dari kalium karbonat itu berarti terbentuk dari ion K dan ion CO3 min. Nih, di sini udah Ibu tulis caranya. Jadi, ion K plus ditambah sama ion CO3 2 min. Nah, yang kayak ion-ion poliatomik karbonat, nitrat, sulfat, sulfit, apalagi misalnya fosfat, fosfit, kayak gitu kalian harus hafal. Jadi nanti kalian searching di internet, ion poliatomik itu apa aja, rumusnya apa aja. Hafalin gitu ya, karena kalau nggak hafal, nanti akan tersendat dalam mengerjakan kimia gitu, terutama stoikiometri dan larutan. Kayak gitu ya, jadi K plus ditambah CO3 2 min. Nah, nanti akan membentuk senyawa K2CO3. Jadi caranya kalau misalnya kalian udah tahu ion-ion pembentuknya,
Ya udah tinggal tulis senyawanya. Nah, angka indeksnya itu sesuai dengan muatan temannya. Jadi nih, ini kan K plus sama CO3 2-. Artinya muatan K itu positif 1, sedangkan muatan CO3 itu 2-. Gitu ya. Ingat, CO3 itu selalu berbarengan ditulisnya, karena dia poliatomik, dia nggak mau dipisahin dan nggak boleh terpisahkan. Ya, ini disebut satu kesatuan. Nah, ya udah tulis K tadi ya. K, indeks K itu sesuai dengan muatan si CO3, yaitu 2-. Nah, kita cukup tulis angkanya aja, jadinya K2. Gitu ya. Habis itu kita tulis deh ion yang kedua, yaitu CO3. Nah, CO3 habis itu ngasih indeksnya sesuai dengan muatan K. Di sini muatan K ternyata cuma positif 1. Nah, sehingga ya udah nggak usah ditulis apa-apa lagi, cuma tulis CO3 gitu ya. Oke, lanjut nih. Habis itu senyawa yang kedua adalah kalsium nitrat. Berarti terbentuk dari Ca2+ dengan ion poliatomik yaitu NO3-. Nah, caranya persis kayak tadi. Kita tulis ion yang pertama. Nah, ion yang ditulis pertama itu selalu ion positif. Ya, di sini kan ion positifnya Ca, ya berarti Ca dulu yang ditulis, gitu ya. Semua senyawa kimia yang ditulis itu yang muatan positif alias kationnya dulu, baru anionnya. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya itu di CH3COH. Ya, pengecualiannya di CH3COH. Jadi kalau CH3COH tuh malah negatif dulu ya, CH3CO- dulu baru H+. Jadi negatif dulu baru positif. Dia pengecualian dan cuman satu sejauh ini yang Ibu tahu. Gitu ya, cuman dia nih. Ini adalah pengecualian. Ibu tulis ya biar kalian ingat. Pengecualian gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi Ca, ya udah tulis Ca. Indeks Ca berapa? Oh, ternyata 1, karena muatan NO3 itu -1. Nah, kalau 1 kan nggak perlu ditulis, jadi udah tulis Ca aja. Nah, habis itu kalian tulis NO3. Nah, kan? Nih, Ibu tulis dulu deh. Kan kalian pertama tulis Ca. Indeksnya kan 1. Nah, kalau 1 tuh nggak perlu ditulis di sini nih. Ya, indeks itu kan angka kecil yang ada di belakang unsur ya. Kalau 1 nggak usah ditulis. Nah, terus kalian tulis ion yang kedua, yaitu NO3. Gitu ya. NO3-nya indeksnya berapa? Kita lihat dari muatan si Ca. Ternyata muatan Ca2. Ya berarti NO3-nya itu punya indeks 2. Nah, karena dia satu kesatuan nih si NO3 dan nggak mau dipisahin, kita kasih kurung ya. Jadi kalau poliatomik lebih dari 1 itu harus dikasih tanda kurung. Kasih deh indeks angka 2 di luar kurungnya. Jadi kayak gini. Gitu ya. Oke. Habis itu, kalau kita udah tahu nih senyawa-senyawa penyusunnya apa aja, ya udah tulis K2CO3 ditambah CaNO3 2 kali menjadi apa? Nah, caranya buat ngebentuk produk ini, nanti ion positif dari K2CO3 akan bertemu dengan ion negatif dari CaNO3 2 kali. Nah, di sini kan tadi kebetulan udah Ibu uraikan. Ya udah kita lihat aja ya. Di sini kan ion positif dari K2CO3 itu K+. Nah, nanti K+ itu ketemunya bakal sama ion negatif dari CaNO3 2 kali, yaitu NO3-. Jadi nanti ini ya, K+ ini pasangannya sama NO3-. Jadi ngebentuk KNO3. Nih yang ini nih, yang biru ini. Ngebentuk KNO3. Nah, sedangkan yang satunya CO3 2- itu akan ketemu sama positif dari yang temennya, yaitu Ca2+, sehingga akan membentuk CaCO3 gitu ya. Nah, tadi kan kita baru nulis senyawa-senyawanya aja. Dan di soal itu ternyata persamaan reaksi kimianya harus disetarakan. Nah, cara untuk penyetaraan reaksi kimia itu ada langkah-langkahnya. Dan di sini kita pakai cara langsung supaya simpel, gitu ya. Nah, di sini juga udah Ibu kasih penjelasan urutan penyetaraan reaksi. Yang pertama nih aturannya.
Yang pertama disetarakan adalah selain atom H atau hidrogen dan O. Ya, O itu oksigen. Nah, jadi yang pertama kali disetarakan itu nggak boleh H ataupun O, gitu ya, karena mereka tuh terakhir disetarakannya. Nah, habis itu aturan yang kedua, H disetarakan sebelum O. Nah, jadi kan kesimpulannya kita tahu ya, O itu disetarakan paling akhir. Oke, tadi kita punya K2CO3, CaNO3 dua kali, CaCO3, dan KNO3. Ya kan? Nah, sebelumnya di sini Ibu belum nambahin angka 2 nih. Kalau belum disetarain tuh Ibu belum nambahin angka 2. Ini kan udah ditambahin ya, karena udah Ibu setarain tadi langsung. Belum ditambahin angka ini. Nah, angka ini tuh muncul karena kita mau menyetarakan. Coba, berdasarkan langkah-langkah yang tadi, kan kita tahu ya, yang disetarakan itu yang pertama nggak boleh H ataupun O. Ya udah, kita lihat aja atom-atom penyusun dari persamaan reaksi kimia itu apa aja. Oh, ternyata ada atom K, C, sama O, terus ada Ca sama N. Ternyata banyak ya. Nah, jadi di sini ada K, C, Ca, O, sama N. Nah, pokoknya yang pertama disetarain itu selain O sama H. Di sini H kebetulan nggak ada, adanya cuma O. Ya udah, O nanti kita setarain terakhir. Nah, terus gimana? Bukan ada banyak yang selain O sama H, ada K, ada C, ada Ca, ada N. Nah, itu bebas ya. Mau disetarain yang mana dulu bebas. Pokoknya selain O sama H. Oh, ternyata sekarang kita mau lihat yang K dulu. Oke, kita lihat yang K ya. Nah, sekarang kita lihatnya di kiri panah sama di kanan panah. Ya, jadi nanti atom yang ada di kiri tanda panah sama yang ada di kanan tanda panah itu harus sama jumlahnya. Jadi ini yang kiri ya, yang ini yang kanan. Kok nggak bisa nulisnya? Yang ini yang kanan. Nah, nanti pokoknya di kiri sama kanan jumlah atomnya itu totalnya harus sama. Karena kalau nggak sama kan nggak setara. Kita lihat di kiri K-nya ada berapa? Ada 2. Ya, ternyata ada 2. Angka indeks ini menunjukkan jumlah atomnya berapa. Ternyata ada 2. Terus kita lihat di sebelah kanan, K-nya ada berapa? Oh, baru 1. Karena kan awalnya angka 2 ini belum muncul ya. Awalnya angka 2 ini belum muncul. Jadi ada 1. Nah, berarti kita harus nyamain kayak yang gede. Ini kan 2 yang kiri, yang kanan 1. Berarti kita harus menambahkan angka koefisien 2 di depan unsur K. Jadi di sini nambahinnya, bukan nambahin di indeks ya. Ini kan awalnya nulisnya gini doang ya, KNO3. Nah, nanti nyetarainnya itu nggak boleh nulis di sini ya, nggak boleh nulis sebagai indeks, itu salah. Jadi yang benar nulisnya sebagai koefisien. Jadi angka 2-nya ditulis besar di depan unsur yang akan kita setarakan. Itu ya. Oke, sekarang berarti di kiri udah 2 dan di kanan itu udah 2. Nah, si K udah setara. Sekarang kita lihat atom-atom yang lainnya. Ada C. Oh, C di sebelah kiri ada berapa nih? Ada 1. Karena angka indeksnya di sini nggak ditulis, berarti kan 1. Oke, kita lihat di sebelah kanan. Ternyata C-nya juga ada 1. Oh, berarti udah setara. Si C aman. Oh nggak boleh. Oh, itu harus terakhir disetarakannya. Kita lihat atom lainnya. Oh, ada si Ca nih. Kita lihat Ca ada berapa di kiri? Ada 1 doang ya. Nah, oke, sekarang kita lihat di kanan. Ca-nya ada berapa? Ada 1 juga. Nah, berarti Ca-nya udah setara, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat atom N. N di sebelah kiri ada berapa? Nah, di sini kan indeks N itu kan nggak ditulis berarti 1. Tapi jangan lupa, di sini NO3-nya punya indeks di luar, ada angka 2. Jadi caranya nanti harus dikalikan indeks yang benar-benar di belakang N sama yang ada di luar kurung. Jadi nanti 1 kali 2, berarti N-nya ada 2. Jangan lupa ya, kalau ion poliatomik itu harus dikalikan dengan indeks yang di luar juga. Berarti nanti O yang di sini ada berapa? 3 kali
2. Berarti nanti 6 O yang ada di CaNO3. 2 kali ini, ya. Oke, N-nya tadi ada 2 di kiri. Di kanan ada berapa? Tadi kan kita udah nambahin angka koefisien 2. Nah, nanti si koefisien ini akan berfungsi sebagai pengali juga. Jadi kayak dia tuh nunjukin jumlah atom si unsur-unsurnya juga gitu ya. Oke, ternyata N-nya ada 2 juga, karena di sini ada koefisien 2. Jadi 2 kali angka indeksnya 1. Berarti kan 2. Jadi udah setara si N-nya, sama-sama 2. Nah, sekarang O-nya gimana? O di sebelah kiri ada 3 ditambah, nah hati-hati. O-nya itu ada di 2 tempat ya, ada di K2CO3 dan ada juga di CaNO3 2 kali. Nah, yang di K2CO3 kan O-nya ada 3 ya. Di sini O-nya ada 3. Nah, di CaNO3 2 kali O-nya ada berapa? Yang tadi udah kita hitung. 3 kali 2, 6. Oke, berarti di sini 3, di sini 6. Ya kan? Berarti ada 3 tambah 6, 9. Oke, kita punya O9 di sebelah kiri. Sebelah kanan berapa? Kita cek. Di CaCO3 O-nya ada 3. Di 2KNO3 ada berapa? Kan indeksnya 3, berarti O-nya ada 3, tapi jangan lupa. Di sini tadi kita sudah menambahkan angka koefisien. Artinya koefisiennya harus diikutkan gitu ya. Jadi sebagai pengali. 2 kali 3 jadinya 6. 3 tambah 6, 9. Oke, berarti O-nya juga sudah setara. Dan O itu kan yang paling akhir tadi ya. Berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Nah, kalau misalnya kalian mau ngecek lagi boleh. K di kiri 2, di kanan 2. C di kiri 1, kanan 1. CA kiri 1, kanan 1. N kiri 2, kanan 2. O di kiri 9, di kanan juga 9. Nah, berarti udah setara. Artinya yang A ini udah benar. Itu ya. Oke, lanjut yang B. Hitung berapa massa padatan putih. Katanya satuannya harus dalam gram, gitu ya. Berapa massa padatan putih yang terbentuk? Oh iya, Ibu lupa. Tadi ini di persamaan reaksi ini itu lebih baik dikasih fasa-fasanya supaya lengkap ya. Fasa di kimia itu kan ada 4 ya. Ada apa aja? Aqueous, solid, liquid, sama gas. Aqueous itu artinya bentuknya apa? Aqueous ya ditulisnya. Aqueous itu larutan. S itu solid, solid itu padat. L itu liquid, liquid itu cairan. G itu ya gas gitu ya. Nah, bedanya larutan sama cairan, kalau larutan tuh hanya terdiri dari kalau larutan tuh terdiri dari 2 jenis cairan gitu. Jadi kayak 2 jenis cairan atau terdiri dari 2 zat lah intinya. Larutan itu kan dia campuran. Nah, campuran itu kan berarti harus terdiri dari minimal 2 zat. Kayak misalnya nih, kalian ngelarutin garam ke dalam air. Nah, berarti kan ada 2 zat tuh, ada garam, yaitu NaCl, sama ada air, yaitu H2O. Nah, jadi disebut larutan garam. Nah, sedangkan kalau cairan tuh hanya terdiri dari satu zat, misalnya kayak air aja. Air aja ya berarti H2O aja, gitu kan. Kayak misalnya metanol murni, misalnya metanol itu rumusnya apa gitu. K3OH, oke berarti itu, gitu ya. Nah, lanjut. Tadi kan kita mau nambahin fasa-fasanya. Nah, fasanya itu ditulis dalam kurung kecil ada di bawah sini ya. Nah, K2CO3 kan tadi dalam bentuknya larutan. Larutan itu aki, ya berarti tulis aki. CaNO3 2 kali juga bentuknya larutan, berarti aki juga. Nah, terus kan di sini berdasarkan yang B berarti kita harus mengidentifikasi kira-kira padatannya itu padatan apa sih? Apakah CO3 atau KNO3 gitu. Berarti kan di sini kita suruh mikir ya, mana sih yang bakal terbentuk menjadi padatan gitu kan ya. Nah, analisisnya kayak gini. Kan di sini ada 2 produk ya, ada CaCO3 sama KNO3.
Nah, kalian harus hafal dulu list dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, sama basa lemah. Jadi kalau misalnya ada garam yang terbentuk dari kuat-kuat, pasti nanti dia bakal bentuknya larutan, enggak padatan alias endapan. Tapi kalau misalnya salah satu komponennya itu ada yang lemah, baik asam lemah maupun basa lemah, nanti terbentuknya tuh fasanya padatan, gitu ya. Nah, di sini kan ada CaCO3. Nah, Ca itu dia kan bakal membentuk basa kuat karena dia ada di golongan 2A. Pokoknya kalau misalnya unsurnya ada di golongan 1 atau 2A, dia bakal membentuk basa kuat kecuali nih, dia kan 2A. Dia itu pasti basa kuat kecuali Be dan Mg. Basa kuat kecuali Be dan Mg gitu ya. Jadi Be sama Mg mah bahasanya basa lemah karena dia sulit terlarutnya. Oke, gitu ya. Nah, sedangkan si CO3 itu dia sisa asam lemah. Karena H2CO3 itu asam lemah ya. Jadi makanya kalian harus hafal seharusnya apa aja yang termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, sama basa lemah. Nah, karena nih komponennya ada yang lemah, berarti nanti dia bakal sulit terlarut gitu ya. Kalau sulit terlarut kan berarti ada yang ngendep ya, ada yang bentuknya padatan. Nah, berarti padatan yang dimaksud di soal B tadi adalah si CaCO3. Jadi makanya di sini Ibu tulis fasa CaCO3 itu solid karena dia endapan gitu ya. Oke. Terus di sini kalau misalnya kalian mau identifikasi, di sini kan ada KNO3. Nah, K itu kan ada di golongan 1A. Golongan 1A itu juga termasuk basa kuat. Ya, jadi di sini Ibu tulis deh 1A dan 2A itu basa kuat. Nah, berarti dia kuat dong. Sekarang NO3. NO3 itu dari asam HNO3. KNO3 itu termasuk asam kuat. Jadi KNO3 ini adalah garam-garam yang terbentuk dari asam dan basa kuat, sehingga nanti fasanya dia bakal larutan gitu ya. Kalau larutan ya kan berarti nggak ada endapannya dong. Gitu. Oke, berarti yang B tadi kita nyari masanya si CaCO3. Nah, cara mencari massa dari CaCO3 kita harus tahu dulu nih mol dari penyusunnya tadi. Senyawa-senyawa penyusunnya kan K2CO3 sama CaNO3 2 kali. Ya kan? Nah, kita harus ngitung dulu berapa sih mol dari mereka. Nah, cara ngitung mol itu ada di pelajaran stoikiometri kelas 10 semester 2. Ya. Salah satu untuk mencari mol itu rumusnya adalah M/Mr. Kenapa Ibu bilang salah satu? Karena rumus mencari mol itu ada banyak, tergantung yang diketahui. Gitu ya. Tapi yang paling sering itu yang M/Mr ini. M itu massa, Mr itu adalah massa molekul relatif atau massa molar. Ya. Nah, massa dan Mr ini sudah diketahui di soal. Atau kalau misalnya Mr-nya belum diketahui di soal, berarti kalian harus melihat sistem periodik unsur yang ada di depan soal itu kan dikasih ya gitu. Udah punya kan kalian? Sambil dilihat, coba boleh dibuka SPU-nya atau sistem periodik unsurnya. Nah, di sini MK2CO3 itu kan udah diketahui di soal yang tadi yang 262,2. Oke, berarti kita tulis 262,2 gram per MR K2CO3. Nah, cara nyari MR K2CO3 itu kemarin kayak gimana? Ingat gak? Cara nyarinya, Ibu tulis di sini ya. Cara nyari MR K2CO3 berarti kalian jumlahin AR dari penyusun-penyusunnya ini. Ya, di sini kan K-nya ada 2, C-nya ada 1, O-nya ada 3. Berarti nanti kalian cara ngitungnya 2 kali AR-nya si K ditambah 1 kali AR-nya si C ditambah 3 kali AR-nya si O. Nah, AR itu apa coba? Massa atom
relatif. Kalau MR tuh massa molekul relatif. Kan molekul tuh gabungan dari atom-atom. Nah, berarti di sini ya kita cari ya dari penyusun-penyusunnya 2 kali ARK. Nah, K itu berapa AR-nya? Kalian lihat di SPU. C juga berapa? O juga berapa? Nah, kalau di SPU ya, AR itu biasanya yang ada koma-komanya. Jadi bukan bilangan bulat ya. Nilai AR ini dia bukan bilangan bulat. Cuma nanti untuk perhitungan gampangnya kalian bulatkan saja. Kan sebenarnya dia nggak bulat. Misalnya 10,124 atau gimana. Nah, kalian bulatin jadi 10. Misalnya C, misalnya doang ya, ini nggak hafal soalnya. Misalnya C itu 12,54 berapa gitu. Kalian bulatin lah pokoknya lah. Bisa kan bulatan. Nah, oke. Tapi kalau misalnya nomor atom itu baru tuh dia bilangan bulat. Misalnya kayak 1, 2, 3 gitu kan bilangan bulat ya, nggak ada koma-komanya. Ingat, AR itu tadi apa? Ada koma-komanya alias nggak bulat. Itu ya. Oke, kalian udah bisa nentuin MR. Berarti tinggal bagi aja antara massa dengan MR-nya. Ketemu deh angka berapa. Misalnya di sini ketemunya 1,9 mol. Oke, K2CO3 udah kita hitung molnya. Nah, tugasnya selanjutnya kita cari mol dari CaNO3 2 kali. Rumusnya sama ya kayak tadi, massa per mR. Oh iya, Ibu sambil ingetin juga, waktu itu kan Ibu udah pernah ngirim PDF tentang rangkuman materi kimia ke kalian. Nah, tolong ya dipelajari gitu. Karena kalau misalnya nggak baca materi itu benar-benar blank gitu kan, materi KSN ini kan dari kelas 10, 11, 12. Jadi ya ada yang belum dipelajari gitu kan sama kalian. Jadi Ibu harap tolong baca gitu ya. Karena kan demi kebaikan kalian juga. Kalau misalnya kalian menang, ya kalian diri sendiri kalian bangga, orang tua bangga, sekolah bangga, apalagi ibu-ibu bangga banget. Gitu ya. Oke, lanjut. Sama caranya kayak tadi, M-nya diketahui di soal, MR-nya kalian cari sendiri, sama dengan dihitung bla bla 2,7 mol. Oh ya, MR ini bisa nggak diketahui di soal dan bisa juga udah diketahui. Nah, kalau udah diketahui ya kalian manfaatkan saja gitu ya. Misalnya MR CaNO3 2 kali udah diketahui di soal. Ya udah kalian tinggal tulis. Kecuali belum dikasih tahu, kalau belum dikasih tahu ya kalian hitung lagi kayak tadi manual sendiri. Gitu ya. Oke, sekarang kita udah nemu nih mol dari K2CO3 dan CaNO3 2 kali. Nah, berarti langkah selanjutnya kalian tulis lagi persamaan reaksi yang didapat di A tadi. Tulis ya, lengkap gini. Jangan lupa penyetaraannya tadi ada angka 2, koefisien 2 di depan KNO3. Gitu ya. Habis itu kalian tulis MBS. M itu adalah mula-mula, B itu adalah bereaksi atau reaksi gitu ya, MR. Kadang-kadang orang MRS, jadi R itu reaksi, B itu bereaksi sama itu ya. S itu adalah sisa atau setimbang. Ya, bisa sisa atau setimbang. Sama aja. Nah, tadi yang udah kita cari itu adalah mol awal. Ya, kan tadi nih. Kan dia kan pertama dia bikin. Ya, kalau pertama itu kan berarti awal alias mula-mula. Berarti kita tulisnya yang di sebelah M sini. Oh, ternyata NK2CO3 tadi 1,9. Ya, tulis 1,9. Terus N itu mol ya, jangan lupa N itu mol. N dari CaNO3 2 kali tadi 2,7. Oke, kalian tulis 2,7 mol. Nah, terus di sini produk itu kan awalnya belum terbentuk ya berdasarkan soal, dan biasanya itu nggak ditulis di soal. Jadi kalau nggak ditulis produknya udah terbentuk di awal gitu ya, dia tulis strip, dan kebanyakan soal kimia produknya itu emang di awalnya masih strip gitu ya. Kecuali nanti di tingkat kuliahan kalian bakal nemuin ya produknya udah kebentuk atau gimana gitu deh. Pokoknya cuman rata-rata itu produk tuh masih nol di awal ya. Nah, habis itu sekarang kita pikir nih berapa sih mol bereaksinya. Nah, untuk menentukan berapa mol bereaksinya, kalian harus menentukan dulu zat yang mana yang akan menjadi pereaksi pembatas. Nah, pereaksi pembatas itu artinya pereaksi yang habis ketika reaksi.
Cara menentukan yang mana yang menjadi reaksi pembatas, kita bagi dengan, bentar. Oke, lanjut lagi ya, sorry. Sorry keganggu tadi. Tadi sampai mana? Oh, reaksi pembatas ya. Cara menentukannya membagi mol dengan koefisien. Di sini kan mol K2CO3 tadi 1,9 dibagi sama koefisien. Koefisiennya kan kalau nggak ditulis itu artinya 1 ya. Jadi di sini sebenarnya koefisiennya 1, di sini 1, di sini juga 1. Pokoknya kalau nggak ditulis di kimia itu 1 deh artinya gitu ya. Oke, berarti 1,9 bagi 1 hasilnya 1,9. Cari itu pakai warna lain deh. Biar nggak nyaru ya. Di sini dapat 1,9. Nah, terus 2,7 bagi 1 ya 2,7. Karena kebetulan di sini ke F-nya sama-sama 1. Nah, kalian lihat yang paling kecil yang mana? Alias yang lebih kecil yang mana? Ternyata yang lebih kecil adalah yang K2CO3. Nah, berarti K2CO3 ini bertindak sebagai reaksi pembatas. Udah pernah Ibu ajarin deh kayaknya. Reaksi pembatas. Oke, berarti dia habis. Nanti dia di sisanya strip alias 0. Gitu ya. Boleh strip, boleh 0. Bebas sih, terserah kalian. Nah, yang namanya habis berarti mula-mula sama bereaksi itu sama nilai molnya. Ya, tadi kan di awalnya dia punya 1,9 mol. Berarti bereaksinya juga harus sama-sama 1,9 mol. Oke, berarti tadi yang udah keisi yang ini ya. Nih, tadi yang ini kita udah keisi. Nah, cara ngisi buat yang ini, yang Ibu titik-titikin, yang ini sama yang ini, itu pakai perbandingan mol. Ya, di sini kan mol dari CaNO3 2 kali dan CaCO3 itu sama kayak K2CO3, yaitu sama-sama 1. Nah, pasti mol bereaksinya ini sama, alias sama-sama 1,9 mol juga. Ini 1,9, ini juga 1,9. Kursor Ibu kelihatan kan ya? Kalau direkam gini. Oke, terus si KNO3 hati-hati dia beda koef-nya. Di sini dia 2. Nah, karena koef-nya 2, berarti cara ngitungnya nanti yang ditanya alias yang mau kita cari berarti 2/1 yang diketahui dikali yang diketahui yaitu 1,9 mol alias 2 kalinya dari 1,9 yaitu 3,8 mol gitu ya. Cara nyarinya pakai perbandingan koefisien. Yang di atas itu yang dicari per yang diketahui dikali yang diketahui. Atau gampangnya kalau enggak gini aja. Di sini kan kalau 1, kalau koefnya 1 1,9. Berarti kalau 2 kalinya gitu aja ya. Berarti 3,8 mol. Nah, terus ini konsep selanjutnya yang harus kalian pahami. Yang namanya reaktan tuh ada yang di sebelah kiri tanda panah alias reaksi, itu semakin berjalannya waktu dia kan semakin berkurang ya. Nah, makanya di sini tandanya negatif. Ini negatif, yang ini juga negatif. K2CO3 dan CaNO3 2 kali sama-sama negatif karena sama-sama reaktan atau reaksi. Nah, sedangkan CaCO3 dan KNO3 dia kan ada di sebelah kanan panah, artinya dia bertindak sebagai produk atau hasil reaksi. Nah, dia tandanya di sini positif karena semakin berjalannya waktu, si produk tuh bakal tambah banyak gitu. Ya, pastilah ya gitu kan ya. Nah, habis itu tinggal dicari deh saat keadaan sisa atau setimbangnya. Berarti yang ini 1,9 kurang 1,9 tadi kan kita udah ngitung ya 0 alias nggak bersisa karena dia sebagai reaksi pembatas. So, untuk yang CaNO3 2 kali berarti cara ngitungnya 2,7 dikurang 1,9 yaitu 0,8. Nah, untuk CaCO3 kan awalnya 0 nih, berarti 0 tambah 1,9 dia berarti 1,9. KNO3 pun sama, tapi di sini beda ya, hati-hati molnya. Berarti 0 ditambah 3,8 mol, yaitu 3,8. Gitu ya. Nah, lanjut. Di sini kan kita udah dapat nih nilai mol dari CaCO3 alias yang mau kita ketahui masanya. Nah, kalau udah diketahui molnya, enak, tinggal pakai rumus mol aja. Oh iya, gini ya. Kalau misalnya nanti di soal, ada data massa sama MR, ada data massa aja nih ya, massa dari 2 zat,
Nah, biasanya tuh pakai yang kayak gini ya, pakai MBS kayak gini. Terus buat nyari massa, pasti kita harus ke mall dulu, gitu ya, ke mall. Ya, pakai ini satuan mol ini alias M gitu ya. Karena kalau stoikiometri pasti ujung-ujungnya tuh ke mall, mall lagi gitu ya. Jadi makanya stoikiometri yang tentang mol kalian harus menguasai sebenarnya. Oke, lanjut nih. Sekarang hitung. N alias 0 kan tadi M per MR. Berarti M cara ngitungnya ya tinggal kali silang kan ya ini ya. Cara ngitung. Kan ini N per 1 ya ibaratnya. Berarti M kali 1, ini N kali MR. Berarti cara ngitung M sama dengan N dikali, cara ngitung M sama dengan N dikali MR. N-nya tadi udah ada di sini yaitu 1,9. Berarti 1,9 dikali MR-nya CaCO3. Ternyata MR CaCO3 itu 100. Cara ngitungnya kayak tadi ya, dijumlahin yang kayak K2CO3 itu 2 kali ARK ditambah bla bla bla. Ternyata dapat deh masanya 190 gram. Gitu, dapat deh massa padatannya. Oke. Bentar. Oke, selanjutnya yang C. Yang C itu soalnya lah, kok nggak bisa sih? Nah, yang C itu soalnya, jika filtrat hasil pencampuran tersebut diuapkan sampai kering, diperoleh padatan putih lain yang terdiri dari 2 senyawa. Tuliskan rumus kimia kedua senyawa dalam campuran padatan putih tersebut dan beri penjelasan yang sesuai. Oke, berarti katanya filtratnya itu pas udah diuapkan sampai kering, ada padatan. Ternyata ada padatan putih lain yang terdiri dari 2 senyawa. Kita suruh nyari senyawa itu tuh senyawa apa sih gitu ya. Nah, nih tadi kan ini ya persamaan reaksinya. Kita kan udah tahu dengan jelas bahwa CaCO3 itu kan tadi dia endapan yang dihasilkan. Sedangkan KNO3 ini adalah sebagai filtrat. Ibu tulis ya di sini pakai warna apa ya beda. Warna biru muda ya. Nih KNO3 ini kan tadi filtrat ya, yang ini filtrat. Nah, filtratnya ini dia diuapkan sampai kering. Nah, ketika filtratnya diuapkan sampai kering, ternyata nyisa endapan gitu ya. Nah, kira-kira endapan itu terdiri dari senyawa apa aja? Karena diketahui di soal tadi endapannya terdiri dari 2 senyawa. Ya, endapan itu terdiri dari 2 senyawa. Ya, berarti endapan yang terbentuk adalah KNO3 tadi dan zat yang berlebih berdasarkan persamaan MBS tadi yang ini yang berlebih tadi apa? CaNO3 2 kali. Ya berarti padatan tersebut terdiri dari campuran KNO3 dan CaNO3 2 kali. Gitu. Nih di sini tadi alasannya berarti karena CaNO3 2 kali tadi adalah zat yang berlebih dalam reaksi gitu. Berlebih itu berarti bukan reaksi pembatas. Gitu ya. Oh ya, reaksi pembatas itu pilihannya itu cuma di antara reaktan ya. Kalau produk nggak bisa disebut reaksi pembatas. Karena yang menentukan reaksi berhenti atau enggak itu kan reaksinya, bukan produknya gitu ya. Jadi ceritanya kayak gini, kan dapat filtrat kan ya, Ibu ulang. Kan kita udah dapat filtrat KNO3. Nah, filtratnya tuh diuapkan. Kayak ibaratnya kita nguap apa ya? Kita punya larutannya itu diuapkan gitu ya pakai suatu alat. Nah, ternyata timbul endapan. Endapan itu kira-kira endapan apa ya? Ya pasti endapan dari larutan itu. Gitu, paham nggak? Di sini ada larutannya itu diuapkan. Misalnya di sini ada larutan ya. Ini ada larutan. Larutannya itu diuapkan sampai kering gitu ya. Atau bahasa lainnya dikisapkan gitu kalau di tingkat kuliah. Ternyata muncul nih endapan walaupun sedikit. Endapan itu endapan apa? Ya pasti endapan dari larutan itu yaitu KNO3 gitu. Tapi karena tadi CaNO3 2 kali berlebih alias masih ada sisanya yaitu di sini 0,8 mol. Jadi di dalam produknya itu di sini ada campuran dari reaksinya. Jadi karena dia belum bereaksi gitu ya. CaNO3 2 kali. Dia belum sempat bereaksi karena reaksi satunya udah habis tadi K2CO3-nya yang berperan sebagai reaksi pembatas.
Nah, jadi artinya endapan ini dia gabungan dari KNO3 dan CaNO3 2 kali. Karena berlebih tadi. Gitu ya. Oke, lanjut. Habis itu yang D. Hitung massa masing-masing senyawa dalam padatan hasil pengeringan filter tersebut. Berarti kita suruh nyari M alias massa dari KNO3 dan apa tadi? CaNO3 2 kali. Kita cari pakai mol tadi ya. Jadi kalau udah bikin MBS mah pokoknya enak deh kalau buat ngitung massa. Berarti tinggal pakai rumus yang M tadi dibolak-balik ya. Cara ngitung M kan tadi mol dikali MR. Nah, kalau misalnya kalian nanya, Bu, molnya mol yang mana? Gitu ya. Nah, mol yang dipakai itu mol yang dalam keadaan sisa alias mol yang akhirnya. Gitu ya. Oke. Berarti si CaCO3 itu molnya maaf. Ibu nggak konsen tadi ambil baca chat soalnya. Salah. Tadi kan yang kita cari MKNO3, berarti yang kita lihat mol dari KNO3. Jadi 3,8. Jadi di sini 3,8 dikali MR dari KNO3 yaitu 101. Hitungnya kayak tadi ya cara ngitung MR-nya. Nah, jadi 3,8 dikali 101, ketemunya segini. Terus cara ngitung MCaNO3 2 kali juga sama. Mol sisanya berapa? Mol sisanya tadi 0,8. 0,8 kali MR CaNO3 2 kali yaitu 164 gram per mol. Satuan dari MR itu gram per mol ya. Ini nanti dapat deh masanya 131,2 gram. Oke, selanjutnya yang E. Tuliskan dua persamaan reaksi ionisasi larutan kalium karbonat dalam air. Hitung pH larutan kalium karbonat 0,1 molar. Diketahui nilai Ka1-nya sekian dan Ka2-nya sekian untuk asam karbonat. Jadi Ka yang diketahui ini itu untuk asam karbonat ya, bukan untuk kalium karbonat. Dan KW itu artinya tetapan kesetimbangan air, itu diketahui adalah 1,0 kali 10 pangkat min 14. Alias ya 10 pangkat min 14 aja, karena 1 kali berapapun ya berapapun itu gitu kan ya. Nah, kalau misalnya di soal yang nggak diketahui KW airnya, kalian harus hafal juga bahwa KW air itu nilainya adalah 10 pangkat min 14. Ada di pelajaran kelas 11 semester 2 kalau nggak salah. Oke, simpulkan apakah larutan kalium karbonat dengan konsentrasi 0,1 molar tersebut bersifat asam atau tidak. Gitu. Oke, berarti langkah pertama kita harus membuat dulu persamaan reaksi ionisasi larutan kalium karbonat dalam air. Nah, kalium karbonat dalam air akan membentuk persamaan reaksi ionisasi kayak gimana? Berarti kan tadi kita udah nentuin kan kalium karbonat itu rumusnya K2CO3. Nah, K2CO3 itu terionisasinya jadi apa? Ya gitu maksudnya. Karena kalau dalam air itu nggak perlu ditulis H2O-nya pun nggak apa-apa. Karena kan air itu kayak cuma sebagai pelarut ya. Dia tuh nggak bereaksi yang ngebentuk gimana-gimana gitu sama si zatnya, sama larutannya. Gitu kan ya. Jadi ionisasinya ya kayak biasa. Di sini ada ion apa aja? Kationnya alias ion positifnya K. Ion negatifnya merupakan ion poliatomik yaitu CO3 2-min. Gitu ya. Nah, terus sebenarnya sebelum kita melihat soalnya pun kita bisa mengidentifikasi apakah K2CO3 itu asam atau basa gitu ya. Cara mengidentifikasinya gini. Kan K2CO3 itu garam. Garam itu kan pasti terbentuk dari asam tambah basa. Itu bakal ngasilin garam tambah air. Nah, garam itu kan tadi terbentuk dari asam sama basa. Kita cek aja. Kaget. Ya Allah, Farisa. Oke, tadi kan K2CO3 terbentuk dari basa kuat sama asam lemah. Nah, nanti sifatnya itu sesuai sama yang kuatnya siapa. Berarti sifatnya kan basa, karena tadi basanya basa kuat, asamnya asam lemah. Gitu ya. Nah, terus karena kita tahu dia sifatnya basa, berarti kita harus ngitung KB-nya itu berapa. Nah, cara ngitung KB itu nanti KW per KA. KA yang dipakai itu KA berapa? Kita lihat dulu identifikasi di sini. Nah, cara identifikasinya, tadi kan diketahui ya nilai KA1 sama KA2. Tapi si KA itu diperuntukkan
bagi si asam karbonat. Nah, asam karbonat itu kan rumusnya H2CO3. CO3 2- itu kan karbonat, asam itu H. Nah, si H2CO3 apabila terionisasi kan dia jadi H+ sama HCO3-. Nah, di sini berarti Ka1 itu buat HCO3-. Sedangkan yang kita butuhkan itu adalah CO3 2- alias karbonat. Ya, di sini kan karbonat ya. Oke, berarti HCO3- ini kita ionisasikan lagi. Nah, hasil ionisasinya adalah H+ dan alias ditambah dengan CO3 2-. Nah, berarti untuk mencari Kb-nya kita perlu Ka2 alias Ka untuk ionisasi yang kedua. Gitu ya. Nah, tadi rumusnya kan Kw per Ka2. Kw itu 10 pangkat min 14. Kalau misalnya nggak diketahui di soal, kalian juga harus tahu nih bahwa Kw air itu selalu 10 pangkat min 14. Ka2-nya berapa? Kita lihat di soal. Ternyata 4,8 kali 10 pangkat min 12. Ini matematis kayak biasa ya. Ternyata hasilnya dapat 2,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, terus untuk menentukan berapa nilai OH-nya itu pakai rumus yang ini. Akar Kb kali M sama dengan berapa gitu. Berarti kan tinggal masukin aja. Kb-nya tadi 2,1 kali 10 pangkat min 3. Terus M-nya tadi berapa? Nah, diketahui di soal tadi M-nya itu adalah 0,1. 0,1 kalau dikonversi jadi notasi yang ada pangkat-pangkatnya jadi 10 pangkat min 1. Jadi bilangan berpangkat gitu ya. Oke, jadi ini jadi akar 2,1 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 1,45 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau udah ketemu konsentrasi OH-nya, berarti tinggal kita turunin ke POH. POH itu rumusnya min log OH-. Berarti min log 1,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, cara untuk mengerjakan log ini, kalau misalnya nggak pakai kalkulator, itu tinggal turunin aja angka yang ada di pangkatnya. Di sini kan pangkatnya min 2, tapi minnya nggak usah dibawa, jadi cuma 2-nya aja. Nah, 2 min log 1,4. Ini sesuai dengan ininya, depannya kan min log 1,4. Gitu ya. Nah, terus cara ngitung pH-nya, pH itu rumusnya adalah 14 min POH. Berarti 14 min 2 min log 1,45. Jadi hasilnya 12 plus log 1,45. Dan ternyata sifatnya adalah basa karena pH-nya lebih dari 7. Kalian kan tahu ya bahwa kalau misalnya pH-nya kurang dari 7 itu asam, kalau sama dengan 7 itu netral, kalau lebih dari 7 itu basa. Ya. Ntar ini Ibu tulis dulu. Udah jemput Pak. Ini 7 itu netral. Kalau misalnya kurang dari 7 itu asam. Kalau lebih dari 7 basa. Ya, ini kan lebih dari 7 ya. Berarti basa. Artinya bukan asam. Oke, lanjut. Habis itu yang F. Di sini dikasih diagram dan diketahui bahwa M-nya itu adalah kalsium. Tadi kalsium itu apa simbolnya? Ca ya. Nah, dari diagram ini kita suruh mengidentifikasi nih senyawa A, B, C, D itu apa. Terus suruh nulisin juga nih 4 persamaan reaksi setara dari pembentukan senyawa tersebut. Oke, kalau kita lihat untuk membentuk senyawa A itu berarti ada Ca ditambah dengan H2O. Nah, Ca kalau misalnya direaksikan dengan H2O itu akan membentuk CaOH 2 kali. Nah, caranya kayak gimana? Sebenarnya prinsipnya sama aja kayak yang di awal tadi, positif ketemu negatif, negatif ketemu positif. Cuman kadang-kadang di beberapa persamaan reaksi tertentu dia tidak memenuhi kaidah itu karena emang seharusnya kayak gitu ya, harus mempelajari kimia lebih dalam dulu supaya kalian bisa nebak apa sih kira-kira produk yang dihasilkan gitu ya. Nah, H2 ini kan kalau misalnya kita tulis ionisasinya kan jadi H+ sama OH-. Dan kita tahu bahwa Ca itu kan ada di golongan 2A, berarti kan dia Ca2 plus gitu kan. Nah, positif, si Ca ini kan positif, bakal ketemu sama negatif. Negatifnya itu adalah OH. Nah, berarti jadinya CaOH 2 kali. Kayak tadi ditukar-tukar indeks
dari yang dicari itu sesuai dengan muatan temannya. Nah, ditambah dengan H2. Di sini kan sisanya H. Jadi udah H2. Terus ini bentuknya bukan dalam ion ya, tapi dalam diatomik. Jadi atom biasa, atom atau senyawa. Jadi sekarang kita udah nemu nih bahwa senyawa itu adalah CaOH 2 kali. Nah, habis itu dari CaOH 2 kali ini akan bereaksi dengan CO2 yang akan membentuk senyawa B. Nah, di sini kita suruh nentuin senyawa B itu apa. Ya. Nah, kalau ada CaOH 2 kali direaksikan dengan CO2, CO2 itu kan merupakan senyawa kovalen. Jadi, nggak bisa nih ditulis ionisasi kayak yang tadi H2O. Makanya tadi yang Ibu bilang di awal, ada beberapa reaksi kimia tertentu yang sifatnya khas. Jadi kayak kita harus sudah biasa melihat senyawa-senyawa itu dan hasilnya apa. Gitu ya. Ternyata kalau mereka berdua dihasilkan, itu akan membentuk produk yaitu CaCO3 dengan H2O. Oh iya, Ibu lupa. Yang awal tadi harus disetarakan ya persamaan reaksi kimianya, karena tadi di soalnya dimintanya persamaan reaksinya harus setara. Nah, cara menyetarakan persamaan reaksi kimia yang tadi udah Ibu sampaikan di awal. Ya, ngelihat dulu berarti Ca-nya harus sama, Ca-nya 1. H-nya di sini tadi baru 2, ya kan? Sedangkan di kanan ada 2 tambah 2, 4. Berarti harus tambah koef 2. O-nya juga udah ada 2. Oke, berarti harus tambah koef 2 di depan H2O. Gitu ya. Sedangkan yang persamaan reaksi kedua itu udah setara. Dan tadi kita udah menentukan senyawa B-nya. Selanjutnya, untuk menentukan senyawa C, kita harus mereaksikan antara B dengan karbon. Tadi kan senyawa B-nya CaCO3. Karbon itu simbolnya kan C. Oke, berarti CaCO3 ditambah C. Nah, ini akan menghasilkan CaC2 ditambah 3CO. Jadi Ca yang ini nih, Ca ini positif ini bakal ketemu sama dia nih si C. Jadi membentuk CaC2 ditambah sama CO. Gitu ya. Nah, untuk yang F ini emang agak susah karena kalian harus terbiasa dulu sama senyawa-senyawa kimia, habis itu harus menyetarakan reaksinya juga. Kalau misalnya kalian salah, yang A, yang B, C, dan D-nya pun akan salah karena ini akan berkelanjutan ke bawah. Gitu ya. Oke, habis itu sekarang yang D. Yang D itu berarti A ditambah HCl. Tadi A-nya kita dapat CaOH 2 kali. Nah, berarti CaOH 2 kali ini ditambah sama HCl. Ini berarti persamaan reaksi antara asam dengan basa. Yang CaOH 2 kalinya basa, yang ininya HCl-nya asam. Berarti akan membentuk garam dengan air. Ya, kalau ini bisa nih dibuat ionisasinya karena kayak persamaan asam basa yang biasa. Jadi positif yang ini ketemu sama negatif yang ini. Negatif yang ini ketemu sama positif yang ini. Ya, jadi akan membentuk CaCl2 dengan H2O. Nah, untuk penyetaraannya sama kayak tadi ya. Oke, terus soal yang nomor 2 itu tentang reaksi aluminium karbida dengan air. Di sini soalnya gas metana dapat dihasilkan dari reaksi antara aluminium karbida yang rumusnya Al4C3 dengan air. Nah, produk lain dari reaksi ini selain gas metana adalah aluminium hidroksida. Berarti dari soal kita udah tahu ya reaksinya apa dan udah tahu juga produknya itu apa aja. Oke, terus yang A, di sini kita disuruh untuk menuliskan persamaan reaksi dari pembentukan gas metana dari aluminium karbida. Terus kita juga harus melengkapi fasa-fasanya itu apa. Yang tadi udah Ibu disampaikan di awal ya, ada S, L, G, atau aki. Oke, berarti persamaan reaksinya tadi ada Al4C3 dengan air. Air itu kan rumusnya H2O. Nah, akan membentuk alias tanda panah. Tadi ngasilinnya apa nih? Metana sama aluminium hidroksida. Nah, kalian harus tahu dulu rumus kimia dari metana. Itu adalah CH4. Sedangkan aluminium hidroksida rumusnya adalah AlOH 3 kali. Ya, jadi metana itu CH4. Tolong, aku ngacak-ngacak tong sampah.
Oke, CH4 sama aluminium hidroksida itu kan berarti terbentuk dari Al sama OH ya. Al itu kan Al3+, berarti nanti bakal jadi indeksnya si OH. OH itu kan OH. Jadi Al OH 3 kali. Nah, habis itu tinggal disetarakan sama kayak tadi caranya. Nah, untuk yang B yang ditanya itu tentang volume gas metana. Jika diketahui 20 gram aluminium karbida direaksikan dengan 100 ml air yang kerapatannya adalah 1 gram per mililiter. Oke, kita disuruh menentukan volume gas metana dalam liter yang dihasilkan pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Oke, berarti kita harus membuat persamaan reaksi MBS kayak yang tadi itu yang nomor 1 ya. Nah, sebelum itu kita hitung aja dulu mol-mol dari masing-masing reaksinya. Reaksinya kan tadi ada Al4C3 dan H2O. Dan untuk menghitung mol, rumusnya sama kayak yang tadi ya, M per MR. Nah, diketahui kan tadi M-nya berapa, MR-nya jadi bla 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 berapa, kalian hitung, di sini udah ada. Nah, habis itu mol H2O-nya di sini hitungnya agak beda, karena yang diketahui di soal itu adalah volume dan Rho. Rho itu artinya massa jenis. Nah, untuk menghitung massa, itu caranya volume dikali massa jenis. Tadi kan volumenya 100, Rho-nya 1. Ya berarti massanya jadi 100 gram. Gitu ya. Pokoknya kalau air, ya air biasa, itu antara massa sama volume itu akan sama. Misalnya, volumenya 200 ml, ya berarti massanya 200 gram. Gitu ya. Karena Rho-nya 1. Oke, MR-nya adalah 18, dapat tuh molnya 5,56. Nah, habis itu kita buat persamaan reaksi MBS-nya kayak tadi ya. Kita tulis mula-mulanya yang udah diketahui tadi karena udah kita hitung Al4C3-nya 0,14, H2O-nya 5,5. Jangan lupa ya, yang ditulis di MBS itu harus persamaan reaksi yang sudah setara. Nah, cara untuk menentukan reaksi pembatas sama kayak tadi, mol dibagi koefisien. Kalian hitung yang kecil yang mana? Oh, ternyata yang lebih kecil adalah Al4C3. Berarti Al4C3 ini yang jadi reaksi pembatas. Artinya dia yang nggak bersisa. Alias di sisa ini dia ada 0 mol. Nah, untuk di sini 0 mol berarti bereaksinya itu harus sama dengan mula-mula, yaitu 0,14. Nah, untuk menghitung keadaan bereaksi di yang lainnya, itu tinggal pakai perbandingan mol aja. Gitu ya. Nah, H2O di sini kan koefisiennya 12. Terus di sini Al4C3 itu kan koefisiennya 1. Berarti kan 12 per 1 dikali 0,14 sekian. Sama AlOH 3 kali juga kayak gitu. Sama CH4 juga kayak gitu. Berarti kalau CH4 caranya kayak gimana? 3 dikali 1, 3 per 1 dikali 0,14. Jadi hasilnya 0,42 mol. Nah, jadi dari sini kita dapat mol CH4 itu adalah 0,42 mol. Nah, habis itu tinggal kita masuk ke rumus PP sama dengan nRT. Kenapa di sini pakai rumus C yang ini? Karena tadi diketahuinya suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Gitu ya. Tapi kalau misalnya diketahuinya itu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, itu nanti pakai rumusnya yang N sama dengan V per 22,4. Tapi kalau ini enggak ya, karena tadi diketahui kan tekanannya berapa, dan tekanannya 1 atm, suhunya juga bukan 0, alias tadi 25 derajat Celcius gitu ya. Oke, berarti untuk mencari V, itu cara nyarinya nRT per P. N-nya tadi 0,42. R-nya itu kalian harus hafal juga nih, gitu ya, atau bisa lihat di depan, biasanya ada di depan soal gitu ya. Nilai R-nya itu 0,082. Nah, sebenarnya nilai R itu kan ada beberapa, tergantung dengan satuannya apa. Tapi untuk mol yang di gas ini, gitu ya, R-nya itu adalah 0,082. Nah, habis itu T-nya itu kan tadi 25 derajat Celcius. Tapi T-nya itu harus dalam bentuk Kelvin. Berarti dari Celcius ke Kelvin itu kan harus ditambah 273. Ya, jadi 25 derajat Celcius ditambah 273 itu adalah 298 Kelvin. Jadi hasilnya adalah
10,2 liter. Gitu ya. Nah, terus yang C. Ditanyakan tentukan persen hasil dari reaksi pada soal C. Jika pada percobaan dihasilkan sebanyak 5 gram metana. Oke, berarti di sini kita harus cari massa dari metana. Ya, berdasarkan perhitungan tadi. Kan molnya udah diketahui tuh 0,42 buat hitung massa, berarti tinggal dikali sama mR-nya aja. Jadinya 0,42 dikali 16 mR/4 ya, berarti sama dengan berapa? 6,7 gram. Nah, untuk menghitung persentase hasilnya berapa, caranya massa pada percobaan per massa teoritis dikali 100%. Nah, massa percobaannya tadi katanya berapa? 5 gram. Ya, C itu kan 5 gram kan? Berarti 5 gram dibagi 6,7 gram dikali 100%. Ternyata dapat persentase hasilnya adalah 75%. Gitu ya. Nah, terus yang D, di sini kita disuruh menentukan atau menuliskan rumus struktur Lewis dari Al4C3. Nah, di sini diketahui ya, senyawa aluminium karbida merupakan senyawa kovalen. Gambarkan struktur Lewis dari Al4C3. Terus dikasih clue ya. Strukturnya berupa rantai dan berselang-seling, berbentuk rantai dan berselang-seling. Nah, jadi berselang-seling ini maksudnya rangkap tunggal gitu ya. Nah, struktur Lewis Al4C3. Sekarang kita lihat dulu antara Al sama C. Di rumus ini yang lebih sedikit mana? Al atau C? C kan? Nah, berarti nanti yang jadi ujung tuh yang Al, yang di tengah itu yang C. Berarti nanti susunannya ALC, 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 AL gitu kan ya. Oke. Nah, terus kita tahu bahwa Al itu ada di golongan 3A, sedangkan C itu ada di golongan 4A. Oke, berarti dari golongan tadi kita tahu bahwa struktur Lewis Al itu titiknya kan ada 3. Sedangkan C itu ada 4. Jadi sesuai dengan golongannya golongan berapa. Nah, lambang Lewis itu kan boleh titik, boleh silang, boleh bulat gitu ya. Yang sering sih titik sama silang ya. Nah, terus kan tadi diketahui clue-nya itu kan selang-seling. Berarti pasti ada yang rangkap dan ada yang tunggal. Nah, kira-kira gimana nih susunannya? AL-nya kira-kira ya, jadi AL-nya kira-kira tunggal atau rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, kalau kita analisis gitu ya, si AL itu kan ada 3 ya. Lewisnya gitu ngebentuknya. Ih, mana? Bentar. Oke, bentar. Nih, AL itu kan ada 3 titik-titiknya. Berarti kita tulis ya AL. Misalnya, kita mau di sini jadiin rangkapnya itu rangkap 2. Kalau bisa rangkap 2 berarti dia harus ngasih 2. Di sini berarti ada 1 lagi. Nah, kalau kayak gini AL-nya itu berarti radikal. Nah, yang namanya radikal itu berarti dia apa ya, nggak stabil gitu kan, radikal. Kalian tahu kan kalau misalnya radikal tuh nggak bisa diem kemana-mana gitu, dia hiperaktif gitu ya. Nah, unsur itu dia nggak mau kalau misalnya dalam keadaan radikal. Jadi dia maunya stabil. Ingat, stabil itu kan ada stabil oktet dan stabil duplet, ya kan ya? Oke, nah terus kira-kira atom-atom itu di alam stabilnya oktet atau duplet kebanyakan? Oktet kan? Nah, berarti nanti yang jadi atom tengah itu dia maunya oktet alias punya 8 dan nggak boleh radikal gitu ya. Bentar. Oke, berarti nggak boleh nih kalau misalnya AL-nya itu rangkapnya itu rangkap 2. Kalau misalnya AL-nya jadinya tunggal, berarti kan AL harus ngasih 1 ya. Berarti nanti jadinya, kok nggak bisa sih. Berarti nanti jadinya di sini AL, terus di sini ngasih 1, di sininya 2. Misalnya kayak gini. Tapi kalau kayak gini, nanti si C-nya nggak jadi oktet, karena nanti kan berarti C-nya ngasih 1. Ya, di sini berarti C itu punya berapa? Punya 4 kan titiknya. Berarti di sini misalnya dia 2, di sini 1. Nah, kalau kayak gini kan C-nya juga jadi radikal. Berarti tidak boleh. Nah, jalan satu-satunya
berarti AL-nya itu harus rangkap 3. Jadi di sini AL-nya ya itu harus 1, 2, 3. Jadi rangkap 3 nih tadi yang kayak udah ikut tulis sini. AL-nya silangan 3. Nah, berarti C-nya juga dia harus ngasih 3. Nah, karena C punya struktur Lewisnya dia ada 4, berarti di sini 1 gitu kan, jadikan 4. AL 3, berarti dia ke C 1, ke sini 2. Nah, C kalau AL ngasih 2 berarti C juga ngasih 2. Jadi kalau senyawa kovalen itu ikatan Lewisnya, struktur Lewisnya itu kalau misalnya dia ngasih 2, yang lainnya juga ngasih 2 ya. Kecuali senyawa kovalen koordinasi yang salah satunya itu ngasih tapi yang lainnya itu enggak ngasih apa-apa. Cuman kalau yang ini senyawa kovalen yang biasa ya. Jadi kalau ngasih 2 ya nerima 2 juga gitu kan ya. Jadi kayak adil gitu lah maksudnya. Oke, terus sampai tadi sampai mana? Sampai yang tadi baru sampai AL ini kan. Nah, AL tadi ngasih ke C1, berarti C juga harus ngasih ke AL 1, sisa 3. Nah, terus AL, berarti ini sama kayak ujung yang sebelah sini, dia harus ngasih 3, supaya dia nggak jadi radikal gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya kita mau nulis jadi bentuk garis, nah, satu pasang dari struktur ini, X sama titik ini, itu ngebentuk satu garis gitu ya. Pokoknya kalau misalnya ada satu silang satu titik atau dua-duanya titik gitu, bebas kan ya sebenarnya struktur Lewis itu jadi satu garis ya. Jadi kalau ada silang sama titik itu jadi satu garis. Kalau misalnya ada silang titik berarti garisnya ada 2. Kalau misalnya ada silang titik berarti garisnya ada 3 gitu. Tinggal rubah aja ini 3, 1, 2, 2, 1, 3 gitu ya. Nah, ini sesuaikan sama clue yang tadi ada di soal karena rangkap, ya, tapi ini ada rangkap ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan secara umum dia kan berselang-seling gitu lah ya. Oke, terus sekarang soal nomor 3 itu tentang fosgen. Nah, fosgen itu adalah bahan kimia beracun yang digunakan pada Perang Dunia Pertama. Ini wacana di awal aja gitu kali ya. Nah, gas ini dapat disintesa dengan mereaksikan CO dan gas Cl2 sesuai reaksi ini. Oke, udah dikasih tahu nih reaksinya. Pertanyaan yang A, kita disuruh untuk menentukan struktur Lewis dari molekul COCl2. Berarti sama kayak tadi, ya kita buat struktur Lewisnya. Nah, kira-kira yang mana yang jadi atom pusat? Apakah C, O, atau Cl2? Di sini jumlah atom yang lebih sedikit itu kan antara C sama O. Nah, tapi kita identifikasi lagi yang kedua. Antara C sama O yang lebih membutuhkan banyak elektron yang mana? C kan, berarti C yang jadi atom pusat. Jadi C-nya jadi atom pusat, berarti OCl itu jadi samping. Gitu ya. Oke, C itu dia punya berapa struktur Lewisnya? Maksudnya titik atau silangnya ada berapa? Ada 4, karena dia ada di golongan 4A. Dia di golongan 4A. C itu 4A, O itu ada di 6A, berarti punya 6 struktur Lewis, tanda Lewis gitu ya, simbol Lewis. Cl itu 7A, berarti nanti tanda Lewisnya ada 7 juga. Oke, C-nya ada di tengah, di pusat gitu ya. Nah, terus di sini kita identifikasi ya, Cl itu kan butuh 1 elektron lagi buat stabil, berarti C ke Cl kiri ngasih 1, ke Cl kanan juga ngasih 1. Berarti C udah kepake 2 elektron. Sisa 2 elektron lagi. Oke, mau nggak mau berarti O-nya, C-nya harus dikasih ke O 2. Konsepnya sama kayak tadi ya, kalau misalnya dia nerima 2, berarti ngasih 2 juga O-nya. Oke, jadilah strukturnya kayak gini. Kalau misalnya diubah menjadi bentuk garis, kayak tadi ya, kalau misalnya ada sepasang jadi satu garis. Gini deh. Gitu. Lanjut ya, sekarang yang B. Berdasarkan tabel entalpi ikatan berikut ini, perkirakanlah kalau reaksi atau delta HR untuk pembentukan gas fosgen. Bentar. Oke, di sini diketahui data dari jenis ikatan dan energi ikatannya. Jadi untuk memperkirakan berapa delta H reaksi, itu kan ada cara melalui energi ikatan atau melalui cara entalpi pembentukan yang delta HF. Nah, di sini dimintanya yang energi ikatan. Nah, untuk mencari delta H energi ikatan, pertama kita harus menulis dulu struktur garisnya dari
reaksi yang diketahui. Kan reaksinya udah diketahui tuh. CO, Cl2 menjadi CO, Cl2. Kita buat struktur garisnya kayak gimana sih gitu ya. Oke, berarti di sini ada C sama O. Nah, cara gimana ya? Triknya, kira-kira CO-nya rangkap atau tunggal, kita lihat aja datanya. Ya. Di data antara C sama O, itu ada yang rangkap 2 dan ada yang rangkap 3. Gitu ya. Berarti nggak mungkin antara CO ini rangkapnya rangkap 1. Bentar. Misal, berarti nggak mungkin rangkapnya itu cuman 1 gitu ya. Maksudnya nggak ada rangkap. Nah, berarti antara tadi 2 sama 3. Nah, di sini yang dipilih itu adalah yang rangkap 3 kalau antara C ke O. Karena dia lebih stabil rangkap 3 gitu ya, antara C ke O ini. Nanti sebenarnya ini dipelajarinya di tingkat kuliahan sih. Jadi untuk apa ya, struktur-struktur tuh kayak kita harus sendiri gitu loh, apakah dia rangkap 2 atau rangkap 3. Kalau misalnya kalian sering ngerjain soal, nanti kalian bakal apa ya, bakal ada insting gitu, bakal bisa memperkirakan apakah dia tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3 gitu ya. Oke, terus untuk Cl2 itu rangkapnya rangkap 1. Bisa dilihat juga nih di data soal ini, antara Cl ke Cl kan cuma ada yang 1 alias tunggal gitu ya. Semua bentuk ClCl2 yang tadi sudah kita tentukan strukturnya di A di soal A. Nah, cara untuk menentukan delta H-nya, rumusnya itu adalah energi ikatan pemutusan dikurangi energi ikatan untuk pembentukan. Nah, yang namanya pemutusan berarti kan dia di reaktan. Sedangkan yang namanya pembentukan itu adanya di produk. Ya, jadi reaktan itu namanya pemutusan ikatan karena dia akan membentuk zat baru. Nah, produk itu berarti kan pembentukan karena kan dia ngebentuk suatu zat yang baru. Jadi membutuhkan ikatan, pembentukan ikatan gitu ya. Pembentukan. Tadi kan ini pemutusan, yang ini pembentukan. Oke, berarti untuk pemutusan ada apa aja nih? Kita lihat di sini ada CO sama Cl2. Nah, CO-nya ada berapa? Kebetulan ada 1 doang nih. 1 ikatan antara C rangkap 3O. Jadi 1 dikali C rangkap 3O ditambah 1 kali ClCl dikurang yang EI pembentukan ikatannya berarti dari CoCl2 ini. Kita lihat nih dari struktur ini, berarti ada ikatan apa aja? Oh, ada ikatan antara C ke O. Antara C ke O-nya itu rangkapnya rangkap 2. Berarti 1 kali C rangkap 2 O ditambah, tadi kan ini udah ya, berarti kita silang aja ya, ditambah antara ikatan C ke Cl. Nah, ikatan antara C ke Cl ini ada 2 ya. Ada 2 nih, ikatan antara C ke Cl itu ada 2. Yang kanan sama yang kiri. Nih, yang ini, yang kiri sama yang kanan. Gitu ya. Nah, berarti sekarang tinggal dihitung aja. Kan tadi udah didapat di data ini. C rangkap 3O itu 1070. CL itu 240 dikurang antara C rangkap 2 itu 750. Kemudian CL itu kan 330, tapi C ke CL. Nah, C ke CL itu kan ada 2 di sini katanya, berarti 2 dikali 330. Nah, jangan lupa ya di sini dikurungin nih yang EI pembentukan ikatan. Jadi ini kerjain dulu 1070 alias 1070 ditambah 240 itu 1310 dikurangi sama hasil dari yang ada di dalam kurung ini yaitu 1410. Jadi jawabannya negatif 100 kJ per mol. Gitu ya. Nah, terus yang C ditanyakan apakah reaksinya eksotermis atau endotermis. Nah, untuk mengetahui apakah reaksinya eksotermis atau endotermis, kita lihat dari nilai delta H alias entalpinya. Entalpinya negatif, berarti kalau negatif itu eksotermis. Sedangkan kalau positif, misalnya positif ya, kalau positif itu artinya endotermis. Reaksi endotermis itu artinya reaksi yang membutuhkan kalor, sedangkan kalau eksotermis tidak membutuhkan, jadi dia malah melepaskan kalor. Ya, nah di sini udah ibu tulis juga C eksotermis karena nilai delta HR-nya negatif. Kayak gitu ya. Terus sekarang yang D.
Bila dipanaskan pada 600 derajat Celcius, gas fosgen akan terdisosiasi dan komposisi sistem tersebut setelah tercapai kesetimbangan akan membentuk kesetimbangan sebagai berikut. Nah, udah ditulis nih reaksi kesetimbangannya. Terus ciri dari reaksi kesetimbangan itu adanya panah bolak-balik kayak gini. Nih ya, panahnya kan ada dua gitu ya, ada yang ke kanan sama ada yang ke kiri. Ini disebut reaksi yang berkesetimbangan, setimbang gitu ya. Jadi reaksi setimbang itu artinya ketika dia sudah membentuk produk bisa lagi membentuk reaktan. Gitu. Pokoknya dia bolak-balik dah, gitu ya. Dan diketahui nilai Kp-nya adalah 0,0041 pada 600 derajat Celcius nih harusnya bukan Kelvin ya. Bila pada awalnya dalam wadah tertutup terdapat gas fosgen dengan tekanan 0,124 atm, maka tentukanlah tekanan parsial masing-masing gas pada sistem tersebut setelah tercapai kesetimbangan pada 600 derajat Celcius. Oke, karena di sini suhunya sama semua, berarti suhunya diabaikan saja ya, 600 derajat Celciusnya. Kalau misalnya kita mau tahu tekanan parsialnya, berarti kita harus tahu apanya kira-kira? Tahu tekanan dari ya masing-masing unsurnya itu, unsur penyusunnya. Karena yang namanya parsial itu berarti tekanan dari masing-masing penyusunnya itu. Berarti ada COCl2, CO dan Cl2. Nah, cara menentukan tekanannya kita membuat reaksi MBS kayak yang tadi. Pertama kita tulis dulu reaksinya. Reaksinya kan COCl2 menjadi atau membentuk reaksi kesetimbangan dengan CO dan Cl2. Kita lihat dulu apakah ini setara atau enggak. Oh, ternyata setara. Kalau setara berarti udah aman. Tinggal tulis MBS. Nah, berdasarkan soal diketahui nih pada awalnya ya terdapat gas fosgen. Fosgen itu ClCl2. Tekanannya itu 0,124 atm. Berarti di mula-mula di M nih ada ClCl2 0,124. Nah, habis itu kan nggak diketahui data apa-apa lagi ya. Nah, berarti dalam keadaan bereaksinya kita di sini perlu pakai variabel tertentu. Yang variabelnya boleh bebas sih, boleh X, Y, Z, terserah kalian deh, pokoknya bebas. Yang penting variabel, pakai huruf, nggak boleh pakai angka. Ya, nah misalnya kalau misalnya di COCl2 ini yang bereaksi adalah sebanyak X mol, berarti di CO dan Cl2 pun sama. Di sini X juga. Karena koefisiennya semuanya sama-sama 1. Kalau misalnya koefisiennya ada yang 2 ya berarti 2X. Ada yang 3 ya berarti 3X. Gitu ya. Oke, jangan lupa yang namanya reaktan itu selalu berkurang, sedangkan itu selalu bertambah. Jadi negatif, yang kanannya positif. Jadi untuk COCl2, saat keadaan sisanya berarti 0,124 dikurang X, sedangkan COX, Cl2X. Ingat ya, produk itu di awalnya di sini belum terbentuk. Oke, berarti sekarang kita bisa masuk ke rumus Kp. Kp itu artinya tetapan kesetimbangan menggunakan tekanan. Datanya kan karena yang diketahui di sini dalam bentuk tekanan ya. Nah, untuk mencari nilai Kp, itu caranya adalah P atau tekanan parsial dari CO dikali tekanan parsial dari Cl2 per tekanan parsial dari COCl2. Atau secara umum untuk mencari Kp itu adalah P dari tekanan parsial dari produk dipangkatkan koefisien. Waalaikumsalam, sebentar. Tekanan produk pangkat koefisien. Tekanan produk pangkat koefisien per tekanan reaktan pangkat koefisien juga. Nah, kenapa di sini nggak ada pangkat-pangkatan? Ya, karena kan koefisiennya semuanya 1 ya. Misalnya koefisiennya ada yang 2, ya berarti nyesuaiin aja ya. Misalnya CO-nya di sini koefisiennya 2, berarti PCO kuadrat gitu ya. PCO kuadrat. Misalnya gitu ya. Karena 1 semua ya berarti kan aman lah gitu kan. Nah, di sini kenapa tiba-tiba terbentuk kuadrat padahal 1? Karena PCO sama PCl2 kan sama-sama X. Ya, yang dilihat itu ingat ya yang saat setimbangnya, berarti yang ini. Berarti.
Nah, antara CO sama Cl2 itu kan sama-sama X ya. Berarti X kali X ya. Ini tuh dari X kali X. Berarti X kuadrat per PCOCl2. PCOCl2 itu kan 0,14 min X. KP-nya berapa? Tadi diketahui di soal ya. Mana KP-nya? Nih, 0,0041. Ya tulis. Di sini nilai KP kan kecil banget tuh, 0,0041. Nah, kalau KP-nya aja kecil, berarti X-nya juga bakal lebih kecil, alias ya nggak bakal lebih kecil juga sih. Nggak bakal lebih kecil juga sih, intinya X-nya juga kecil gitu, kecil. Nah, kalau kecil berarti kan bisa diabaikan. Kalau misalnya dibanding sama 0,124 gitu. Jadi karena dia diabaikan, ya berarti min X ini udah nggak berpengaruh gitu ya yang di bawahnya. Tapi yang di atas mah tetap ya. Jadi X-nya jangan dihilangin yang di atas, cuman yang sebagai pengurangnya aja. Karena ibaratnya kalau kayak kita punya uang nih 1 miliar, terus dikurangin 10.000 ya kan nggak berasa gitu ibaratnya. Ya, jadi min X-nya di sini kita hilangin, tapi X kuadratnya tetap di atasnya, X-nya jangan dihilangin. Jadi 0,0041 sama dengan X kuadrat per 0,124. Nah, kali silang kayak biasa, berarti X kuadrat sama dengan ini kali ini. Ternyata 5,084 kali 10 pangkat 4. Nah, berarti nyari X-nya tinggal akarin aja. Berarti nyari X-nya tinggal diakarkan. Jadi akar 5,084 kali 10 pangkat 4. Ternyata didapatkan X-nya adalah 0,0225. Sehingga bisa kita tentukan nih PCO, PCl2 dan PCOCl2-nya. Di sini kan PCO sama dengan PCl2 sama-sama X, ya berarti sama-sama 0,0225 atm. Satuannya atm atau atmosfer. Satuannya atm ya. Oke, sedangkan untuk COCl2 tekanan parsialnya itu adalah 0,124 dikurangi X. X-nya tadi 0,0225. Ya berarti tinggal dikurangi kayak biasa, hasilnya 0,1015 atm. Gitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 4 tentang reaksi senyawa alkil bromida. Ini pelajaran kelas 12 gitu ya. Sebenarnya membutuhkan apa ya, konsep dan hafalan. Jadi Ibu ngajarin kalau misalnya kalian masih agak bingung tentang reaksi-reaksi yang nomor 4 ini gitu ya. Nah, di sini misalnya jika senyawa alkil bromida primer A itu C4H9Br direaksikan dengan larutan KOH atau alkohol panas, maka akan menghasilkan senyawa B. Jadi tadi ya ada C4H9Br ditambah KOH atau direaksikan dengan KOH atau alkohol akan menghasilkan B. Nah, senyawa B jika direaksikan dengan hidrogen bromida alias HBr akan menjadi senyawa C yang merupakan isomer dari senyawa A. Jadi C sama A ini sebenarnya senyawa yang sama, tapi penyusunan strukturnya tuh beda, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan isomer. Oke, senyawa A apabila direaksikan dengan natrium akan menjadi senyawa D yang rumusnya C8H18. Senyawa D ini berbeda strukturnya dengan senyawa E yang terbentuk ketika N-butil bromida direaksikan dengan natrium. Tentukan semua struktur molekul mulai dari senyawa A hingga E bersama persamaan reaksinya. Nah, berarti di sini kita identifikasi dulu senyawanya tuh apa gitu ya. Tadi kan katanya A-nya itu alkil bromida primer. Tadi rumusnya C4H9Br. Nah, ternyata senyawa A itu yang mungkin ada dua, bisa N-butil bromida atau isobutil bromida. Pokoknya intinya yang namanya bromida primer berarti bromidanya tuh ada di ujung. Kan di sini di ujung, di sini juga di ujung. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kalian udah belajar senyawa karbon tuh ada yang rantainya lurus dan ada yang punya cabang. Gitu ya. Nah, kalau yang N-butil bromida ini dia rantainya lurus alias nggak punya cabang. Jadi makanya di sini ada bacaan N-butil. N itu artinya normal butil gitu ya. Normal itu berarti lurus rantainya, nggak punya cabang. Di sini C-nya kita buatnya ada 4 karena C-nya 4. H-nya 9. Nah, sebenarnya H9 itu kita ngikutin ke C-nya ada berapa?
Karena kan kita tahu konsep dari karbon itu kan dia punya 4 tangan. Karena dia membutuhkan 4 elektronegi buat stabil. Jadi di sini C-nya tangannya kan baru 1, berarti butuh 3. Ini tangannya baru 2, berarti butuh 2 H-nya. Ini tangannya baru 2, berarti H-nya butuh 2. Ini tangannya udah 2, karena kan di sini ke BR2 dia punya tangan ya sebenarnya. Tangan itu ikatan maksudnya. Dia punya 2, berarti butuh 2 lagi. Jadi kekurangan tangannya itu diisi dengan H. Ya Allah, kekurangan tangan ya bahasanya. Nah, gitu ya. Sedangkan bisa juga dibuat senyawa isobutil bromida. Jadi ada 2 kemungkinannya. Kalau isobutil bromida tuh dia punya cabang, ya. Nah, nanti kalian bisa lihat nih di internet. Alkil atau cabang-cabang pada senyawa karbon tuh ada banyak jenisnya. Ada butil, ada isobutil, ada butil, ada sekbutil dan seterusnya, gitu ya. Nah, tapi tadi di pernyataan yang agak akhir ada pernyataan bahwa senyawa D ini berbeda strukturnya dengan senyawa E yang terbentuk ketika N-butil bromida direaksikan dengan natrium. Jadi bisa kita simpulkan bahwa senyawa A itu adalah isobutil bromida. Karena kan tadi mulai dari A sampai dengan D itu kan dia berkelanjutan gitu kan. Tapi yang E itu dia nyambangnya langsung dari A. Berarti tadi kan kemungkinan A itu antara N-butil atau isobutil, ya kan? Dan di sini disebutkan bahwa D itu berbeda strukturnya dengan senyawa E yang terbentuk ketika N-butil bromida direaksikan dengan natrium. Berarti buat ke E itu pakainya N-butil kan ya? Berarti artinya dari A ke D itu pakainya semuanya isobutil gitu. Berarti kita pakai senyawa yang kedua ini buat yang A. Nah, di sini kan isobutil. Untuk membentuk B tadi direaksikan dengan KOH atau alkohol yang panas. Ya, di sini alkohol atau KOH-nya panas karena supaya dia bereaksi ya. Nah, kalau misalnya ada alkil bromida alias haloalkana atau alkil halida gitu ya, banyak nama lainnya. Kalian nanti pelajari di kelas 12. Bereaksi dengan KOH atau alkohol itu akan membentuk suatu alkena. Nah, alkena itu adalah senyawa karbon yang punya ikatan rangkap 2. Di sini kan awalnya rangkapnya 1 semua. Nah, nanti akan membentuk rangkap 2. Jadi yang tadinya di sini ada BR sama ada H. Ini di sini nih. Jadi dia ngilangin ini, ngilangin H sama BR supaya nanti ngebentuk rangkap di sini. Diubah jadi kayak gini gitu ya. Nah, terus untuk dari B ke C, B tadi direaksikan dengan HBr. Nah, kalau misalnya ada alkena direaksikan dengan HBr, akan terjadi adisi Markov-Nikov. Artinya reaksi penambahan. Adisi itu penambahan. Cuman kadang-kadang orang ngartinya pemutusan. Kenapa? Karena yang tadinya rangkap jadi tunggal lagi. Gitu ya. Nah, terus di sini ada istilah adisi Markov-Nikov. Artinya halogennya masuk ke dalam atom C yang mengikat H lebih sedikit. Kalau kita identifikasi antara yang ini sama yang ini, yang lebih sedikit mengikat H yang mana? Yang ini kan, dia lebih sedikit mengikat H. Berarti nanti halogennya akan masuk ke yang ini. Halogennya kan tadi dalam hal ini BR ya. Berarti BR-nya nanti masuk ke sini, ya kan? Nah, sedangkan H-nya masuk ke sini. Jadi BR-nya tadi masuk ke sini, H-nya masuk yang ke sini. Jadi tadinya C doang jadi CBR, tadinya CH2 jadi CH3, gitu ya. Ya, habis itu dari C ke D itu akan terjadi reaksi Wurtz karena akan direaksikan dengan Na. Yang disebut dengan reaksi Wurtz itu adalah reaksi penggabungan untuk membentuk alkana yang lebih panjang. Jadi nih, tadi kan awalnya C-nya ada 4. Strukturnya nggak boleh berubah ya, cuma dipanjangin aja. Di sini kan ada 4 C-nya, strukturnya ada cabang di C nomor 2 ya. Nah, nanti ngebentuknya itu sama. Kayak gitu juga ada cabangnya, cuman jadi kayak 2 kali lipatnya dia gitu loh. Jadi tadinya 4 jadi 8. Kita hitung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di C nomor 2 ini kan ada cabang. Jadi kayak buatnya gini loh, kalau misalnya kalian mau lebih jelas, ini kan 1, 2, 3. Itu kan 3, di sini kan nyabang 1, 4. Berarti untuk buat yang satunya lagi perpanjangannya berarti di sini 3, 1, 2, 3. Nah, di yang sini itu ada C.
Gitu ya, cara ngebuat reaksi Wurtz. Nah, itu kan tadi untuk membentuk D. Sekarang kalau untuk membentuk E, itu dari N-butil bromida. N-butil kan tadi yang nggak ada cabangnya, yang lurus, C-nya lurus. Berarti kalau mengalami reaksi Wurtz dengan penambahan natrium tadi, ya berarti C-nya tadinya 4, lurus kayak gini, nambah 4 lagi, jadi nambah panjang, ada 8. 2 gapat manam jupa. Nah, ini tinggal ditambahin aja HH-nya sama kekurangannya tadi. Nah, gue bilang, ini kan tangannya baru 1, berarti dia kurang 3. Nah, ini tangannya 1, berarti dia kurang 3. Antara H3C sama CH3 itu sama aja ya, cuma beda penulisannya aja. Oke, karena biasanya kalau di kiri itu nulisnya H3C, sedangkan di kanan itu CH3. Di sini, hanya tangannya baru 1, berarti kurang 3. Ini tangannya 3 kurang 1. Ini 2 kurang 2. Ini 2. Ini 1. Ini kurang 3. Ini kurang 3. Gitu ya cara melengkapinya. Yang ini tangannya 2. Berarti kurangnya 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Gitu ya. Oke, jadi selesai pembahasannya. Semoga kalian ngerti. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ya tanyain di grup atau PCT itu. Oke, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.